Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Didin Rosyadi. Kali ini saya akan khusus mengulas tentang salah satu produknya Microsoft Education. Kali ini kita bahas sesuatu yang seru, yang mengasihkan, yaitu sebuah games. Apa game itu? Gamenya bernama Minecraft. Oke, untuk mengaksesnya kita bisa melihat langsung di internet ya, dengan menggunakan sebuah web browser. Kita aksesnya dengan mengetikkan alamat education.minecraft.net. Ya, jadi kita ketikkan dulu education.minecraft.net, kemudian kita enter. Di sini adalah halaman utama tampilan salah satu produknya Microsoft ya. Jadi Minecraft Education Edition. Jadi ini adalah sebuah game produknya Microsoft yang memang dikhususkan untuk pendidikan. Ya, di sini ada how it works, teach with Minecraft, ya. Kemudian di bagian bawah ini juga ada beberapa penjelasan tentang apa sih Minecraft itu ya. Kemudian resource yang dibutuhkan, bagaimana cara mengkoneksikan. Ya, dan salah satu fiturnya adalah stories from the classroom. Jadi nanti kita juga bisa bermain di dalam sebuah classroom dengan melibatkan seluruh siswa. Oke, kali ini saya akan membahas detail dan lengkap mulai dari tahap proses download softwarenya, kemudian instalasi, dan nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara men-setting game Minecraft sampai dengan nanti bagaimana cara bermain, baik yang main sendiri ataupun yang secara berkolaborasi dengan orang lain. Oke, langsung saja untuk proses pertama kita harus mendownload, karena game Minecraft ini harus kita download dulu, kemudian kita install di device kita, di perangkat kita, baik laptop maupun yang komputer gitu ya. Untuk download kita bisa mengakses link yang ada di atas ini, download ya, atau bisa juga kita cari di beberapa link yang lain ya. Intinya adalah pokoknya ada menu download, ya sudah kita download. Ya, di sini juga ada download. Nah ya. Oke, kita klik yang di sini aja, yang ada di link paling atas. Kita klik download. Kemudian kita akan diberikan rekomendasi, recommended for your device, karena saya sedang menggunakan komputer yang terinstall Windows 10, maka secara otomatis akan diarahkan ke sini ya. Jadi untuk game Minecraft ini memang lebih disarankan menggunakan sistem operasi Windows 10 ya. Untuk yang di bawah Windows 10 masih tidak disarankan gitu. Ya, sebenarnya kalau Bapak Ibu ada yang menggunakan device dengan platform yang lain, Chromebook, Mac maupun iPad, ini juga disediakan linknya. Oke, saya akan download dari sini ya, sesuai dengan rekomendasi dari Microsoft-nya ya, karena sudah mendeteksi sistem operasi saya. Oke, kita klik download now. Ini akan mendownload, saya menggunakan aplikasi IDN. Klik start download. Ini proses downloadnya tergantung dari kapasitas internet Bapak Ibu sekalian ya. Semakin besar bandwidth-nya, maka download-nya akan semakin cepat. Oke, ini akan saya skip. Oke, jika sudah tuntas untuk proses download-nya, sementara ini saya close dulu ya. Saya akan lanjut untuk mendownload yang versi Classroom. Jadi Bapak Ibu, jika sudah selesai mendownload yang Minecraft-nya, kita nanti jika ingin masuk ke mode Classroom, kita harus juga mendownload yang versi Classroom ya. Versi Classroom ada di bagian bawah. Nah, di sini ada Classroom Mode is available for Windows and Mac. Nah, ini bisa kita klik untuk membuka
laman yang menyediakan Classroom Mode ya. Jadi kita harus download juga. Nah, di sini ada beberapa keterangan tentang bagaimana bermain di Classroom Mode. Nah, di sini install Classroom Mode. Ini untuk yang Windows, ini untuk yang Mac. Ya, kita klik yang for Windows. Ya, ini lebih kecil kapasitasnya ya, 4,79 MB. Kita klik download. Ya, relatif lebih kecil. Kalau yang tadi 380 sekian mega ya. Oke, kita akan buka foldernya. Kita akan melakukan proses instalasi untuk game Minecraft for Education. Oke, ya, kita minimize. Ya, kita buka. Ya, di sini akan saya urutkan berdasarkan hasil terakhir. Nah, ini. Jadi ini adalah tampilan game Minecraft Education Edition ya untuk Windows 10 ya, untuk Windows 10 64 bit. Untuk proses instalasinya kita bisa double klik. Nah, sekali lagi double klik, nanti akan muncul proses instalasi seperti ini. Dia melakukan ekstrak. Ya, sudah muncul tampilan window untuk proses instalasinya. Di sini kita bisa memilih setup language ya. Ada beberapa pilihan bahasa, tapi saya pilih yang English saja. Kita klik next. Oke, kita klik next. Pilih yang I accept. Kemudian next lagi. Nanti akan diinstal di drive C program file x86. Kita klik next. Kemudian nanti akan diberikan shortcut di desktop ya. Nanti akan muncul sebuah icon di sini. Kita centang saja. Kita klik next dan install. Ini membutuhkan beberapa saat untuk proses instalasi ke device kita. Oke, sudah muncul seperti ini, completing the Minecraft Education Edition setup wizard. Ya, jadi sudah selesai. Ini ada tanda centangnya. Jika ini dicentang, ketika klik tombol finish, kita akan langsung membuka games Minecraft gitu ya. Kita klik finish. Oke, kita tunggu sebentar. Maka dia akan membuka gamenya ya, membuka gamenya. Nah, ini adalah logonya ya, Bapak Ibu. Bisa kita lihat, ini adalah logo Minecraft Education Edition. Oke, kita tunggu sebentar, loading ya. Oke, muncul ya, muncul tampilan awalnya seperti ini. Ini ada perjanjian lisensi pengguna akhir, ya, kita terima. Selamat datang, kamu memiliki 25 kali uji coba Minecraft Education Edition. Nah, sebelum sekolah atau organisasimu harus membeli lisensi. Oke, saya akan coba untuk yang versi gratis ya. Kita klik OK. Pilih mode permainan default saat membuat dunia untuk dan seterusnya. Ini ada musiknya. Saya akan perbesar musiknya. Ini masih proses loading ya. Proses mengunduh sumber daya. Oke, jadi muncul tampilan yang seperti ini. Jadi ada yang pertama main atau bahasa Inggrisnya play ya. Ada main, kemudian ini ada menu baru dan unggulan, ada pengaturan, ada ganti akun. Kemudian di sini profil saya, ya otomatis terdeteksi karena saya login menggunakan nama Didin Rosyadi ya. Kemudian di sini ada tombol seperti apa ya, gantungan baju, hanger ya, hanger. Kemudian di sini ada tombol help ya, tombol help. Oke, saya akan ganti akun terlebih dahulu. Saya akan menggunakan akun yang Guru Inovatif. Kita klik. Jadi sementara ini saya terdeteksinya di akun deploy saya di SMKN 1 dulu sampean.
.scha.id. Untuk ganti akun kita harus keluar dulu, ya. Kemudian kita masuk lagi dengan menggunakan akun yang akan kita gunakan, ya. Jadi ini adalah window untuk menentukan kita mau pakai akun yang mana. Ini proses loading, ya. Kita tunggu sebentar, ya. Kita masuk menggunakan akun Guru Inovatif, akun saya. Next, tandingnya. Oke, masuk. Nah, jadi sekarang saya masuk sebagai Didin Rosadi @guruinovatif.com. Nah, kita harus menyetujui juga. Selamat datang di rilis terbaru Minecraft Education Edition. Nah, jadi kita sekarang mendapatkan update yang terbaru, ya. Oke, kita klik OK saja. Oke, tampilannya hampir sama, ya. Tampilannya hampir sama seperti yang tadi. Cuman di sini saya sebagai Didin Rosadi yang dari akun atau dari domain Guru Inovatif. Oke, kita akan memulai dari tahapan pengaturan, ya. Kita akan explore Minecraft Education Edition dari pengaturan. Kita klik masuk pengaturan. Ya, di sini mengenai aksesibilitas, ya. Bagaimana kita bisa mengakses. Ini aktifkan teks keucapan dengan pengaturan perangkat. Ini sudah aktif. Aktifkan pembaca layar UI. Jika kita butuh, kita bisa aktifkan. Jika tidak butuh, kita nonaktifkan boleh, dan seterusnya, ya. Jika Bapak Ibu ingin mengubah-ubah silakan, tapi jika ingin nah, ini mengaktifkan pesan obrolan terbuka. Atur ke default juga boleh, ya, kita kembalikan ke awalnya. Oke. Kemudian kita geser ke bawah, ke keyboard dan mouse. Sensitivitasnya 60%. Ini kita geser ke kiri, ke kanan boleh. Ya, semakin ke kanan maka semakin sensitif, ya, pergerakannya. Kita defaultkan saja tadi 60. Balikkan sumbu Y. Jika kita rotate, ya, kita rotate. Begini, tinggal diaktifkan. Lompat otomatis. Jamnya, ya, melompatnya settingan awalnya otomatis, kita bisa mengubah jika diinginkan. Kalau main keyboard lengkap, ya. Oke. Nah, ini yang penting tata letak keyboardnya. Untuk menyerang atau menghancurkan bisa menekan tombol 1, ya. Kemudian pilih bloknya tombol 3. Kemudian gunakan item atau tempatkan bloknya tombol 2. Menjatuhkan itemnya key, slot panel pilihan 1. Ini bisa kita ubah semuanya, ya, bisa kita ubah-ubah, ya, tergantung kebutuhan, ya. Nah, contoh untuk jalan menyamping huruf A di keyboard, ya, ini, ya. Kemudian ke kanan huruf D, dan seterusnya. Ini beberapa pilihan tombol di keyboard, ya, termasuk shift itu untuk menyelinap atau turun, ya, space untuk melompat, ya, melompat atau terbang. Nah, ini mengubah perspektif, ini persediaan dan seterusnya, ya. Oke, ini tentang keyboard. Kemudian untuk pengontrol, ini jika kita menggunakan stick, ya, untuk memainkan Minecraft. Nah, ini kita bisa mengubahnya dari sini, ya. Jadi ini ada tombol-tombol RT, LT dan seterusnya. Ini tombol-tombol yang ada di joystick, ya. Bisa kita atur. Kemudian ini untuk sentuh, ini adalah jika kita menggunakan perangkat layar sentuh atau touchscreen. Nah, kita bisa mengaturnya dari sini. Oke, selanjutnya ke profil. Nah, profil, ini nama saya, ya, profil Didin Rosadi @guruinovatif. Kita bisa ganti akun.
Kita bisa mengaktifkan single sign on, atau bisa juga yang multiple sign on juga boleh. Oke, nah ini adalah versi yang saat ini kita gunakan, ya, 14 Mei 2021, ya, 14 Mei 2021. Jadi yang versi yang terbaru ini, ya, yang versi Mei kemarin. Oke, kemudian di bagian video kecerahan ini bisa kita atur-atur, ya, kita geser-geser. Perspektif kameranya ini orang pertama, ini bisa kita ubah kalau nanti ada banyak pemain yang ada di permainan kita, di Word kita. Kemudian ada yang pilihan full screen, nah kayak gini, full screen. Ketika layar penuhnya diaktifkan, kalau nggak diaktifkan dia akan berupa window seperti ini. Sembunyikan tangan, nah ini nanti kalau tangannya, kalau kita main akan ada tangan begitu ya di bagian kanan. Kalau ini disembunyikan nanti akan hilang gitu. Kita atur defaultnya saja, ya, biarkan seperti semula. Kita cukup tahu saja untuk profil UI-nya apakah klasik apakah saku. Nah, ini nanti tergantung pilihannya nanti sesuai dengan ini ya, apakah klasik atau saku. Ini tampilan profil kita, profil UI-nya. Jarak rendernya, kemudian beberapa pengaturan yang lain. Ini silakan bisa diubah-ubah jika diinginkan. Audio juga, musik. Ini 100% kan ya, ini bisa kita perkecil, misalnya 30%. Nah ini kalau ada suara untuk profilnya ya, suara karakternya maksudnya, suara dari masing-masing karakter itu ini kita bisa atur. Musiknya kita atur besar aja. Kita bisa scroll ke bawah, penyimpanan ini storage. Bahasa, ya, bahasa ini kita sekarang menggunakan bahasa Indonesia. Kita bisa ubah menjadi bahasa Inggris, ya. Kalau misalnya dengan menggunakan bahasa Indonesia kayaknya kok bingung, bahasanya agak aneh, bisa kita ubah menjadi bahasa Inggris, misalnya English US. Nah kita tunggu, ya sudah berubah kan. Oke. Kemudian di sini ada istilahnya help, ya, help to play. Ada kontrol, ada inventory, ada proses craftingnya, education work reader-nya, ada permission block dan seterusnya. Kita bisa mencari tahu bagaimana kita harus bermain. Dan coba kita ubah menjadi bahasa Indonesia, bisa nggak ya? Tunjuknya ini cara main. Nah bisa ya, ini ada yang versi bahasa Indonesia. Caranya seperti ini ya, tahan klik kiri untuk menambang dan memotong menggunakan tangan atau apapun yang kamu pegang. Kamu mungkin harus membuat alat untuk menambang beberapa blok. Ini ya keterangannya, ada fungsinya klik kanan. Jika kamu memegang item di tangan, gunakan klik kanan untuk menggunakan item tersebut atau tekan key untuk melepaskannya. Jadi ada beberapa petunjuk berkaitan tentang game yang akan kita mainkan ini ya. Oke, kita kembali lagi. Sudah cukup untuk pengaturan. Kita back. Kita masuk ke baru dan unggulan. Jadi ini adalah beberapa koleksi terbaru ya. Mulai dari buat museum sendiri, ya, kota berkelanjutan, kota permulaan, kemudian pelajaran dalam masalah yang baik. Wah, seru ini ya. Ini adalah versi-versi tambahan yang terbaru, ya, di versi education, ya, education edition. Oke, untuk ganti akun tadi sudah saya praktekkan ya. Kita bisa berganti akun di sini. Nah, kemudian untuk tombol hanger ini untuk menentukan karakter profil kita, Bapak Ibu. Defaultnya ini, dan sekarang kita menggunakan karakter yang ini.
kita boleh merubah menjadi karakter yang lain. Misalnya saya mau pakai karakter yang mana ya? Oke, saya akan coba untuk menggunakan yang mana ya? Ini saja yang pakai sweater ya, liburan. Kemudian kalau sudah setuju, kita klik tombol konfirmasi. Oke, dan akan menutup ya. Jadi sekarang saya menggunakan karakter yang memakai sweater. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tombol main atau play. Oke, kita coba. Ya, ada 5 tombol. Ada lihat dunia saya, ada lihat perpustakaan, ada buat baru, bergabung ke dunia, dan import. Kita akan coba untuk yang pertama ke lihat dunia saya. Ya, view my world. Jadi di sini kita bisa membuat atau melihat beberapa world yang sudah kita buat, yang sudah kita create. Kebetulan karena saya pertama kali menginstal dan pertama kali bermain, maka di sini nggak ada ya, belum ada. Kita bisa buat baru dari sini. Ya, bisa klik baru atau template. Kita klik baru aja ya. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa memberikan nama ya, pengaturan dunianya. Jadi istilahnya itu dunia ya di sini atau world ya. Versi bahasa Inggrisnya adalah world. Jadi kita nanti itu memiliki istilahnya dunia kita ya. Dianggap dunia itu area bermain kita ya, bermain Minecraft ini, Minecraft. Nah, itu bisa kita kasih nama. Misalnya Masjid World. Nah, misalnya gini. Nah, di sini pada saat kita membuat dunia baru, kita juga disuruh menentukan mode permainannya seperti apa. Ada 2 macam, ada bertahan hidup dan kreatif. Ya, untuk yang bertahan hidup ini lebih banyak tantangan. Lebih banyak tantangan karena profil atau karakter yang kita mainkan itu bisa sakit, bisa misalnya nanti ketika terjatuh itu kondisi tubuhnya semakin menurun, ya nyawanya bisa berkurang. Kemudian ketika makanannya habis dia akan kelaparan. Itu untuk mode yang ini. Sedangkan untuk yang mode kreatif ini kondisi itu tidak ada, dia selalu fit. Akan tetapi proses permainannya berbeda, ya permainannya berbeda. Nah, kita pilih yang bertahan hidup aja. Nah, kemudian untuk tingkat kesulitannya ada tenang, ada mudah, normal, sulit. Untuk tenang atau peaceful ini lebih lebih cocok kita gandengkan dengan yang bertahan hidup ya. Lebih aman ini maksudnya nanti nggak ada monster kalau yang di sini ya. Kalau yang tenang ini monsternya nggak akan muncul kalau malam hari. Tapi kalau yang kita pilih mudah atau normal atau sulit, ini nanti ketika malam hari kemungkinan monster itu bisa muncul. Dan kita harus siap ketika monster itu muncul ya, menghadapi kita. Kita pilih yang tenang aja dulu. Referensi dunia ada pilihannya seperti ini. Kemudian yang diizinkan bermain atau bergabung ke dunia kita itu siapa? Apakah anggota saja atau boleh pengunjung ya? Pengunjung bisa bebas. Tapi nanti kalau kita pilih pengunjung, maka dia tidak bisa berinteraksi. Dia cuma bisa berkunjung begitu aja ya. Tidak bisa berinteraksi dengan blok, item, dan identitas kita. Kemudian kalau anggota ini nanti pemain aktif di duniamu yang bisa memecahkan dan membuat blok serta menyerang mob dan pemain lainnya. Jadi dia bisa lebih aktif. Misalnya ini teman kita yang kita undang ke dunia kita, boleh kita jadikan anggota. Bahkan ada yang operator adalah anggota yang bisa mengatur izin pemain dan menggunakan perintah untuk memiliki lebih banyak kontrol. Nah, ini kalau betul-betul kita percayakan ada teman bermain kita yang boleh mengubah-ubah dunia kita, maka bisa dijadikan operator. Ya, biasanya standarnya adalah anggota ya.
Kemudian jenis dunianya apakah tidak terbatas atau datar, flat ya, atau tua. Ini jenis dunianya itu maksudnya yang tampilannya nanti itu apakah yang flat ya, yang datar nggak ada apa-apa, atau yang ini infinite ya, yang tidak terbatas, atau yang mode-mode old ya, mode tua, mode lawas gitu ya. Kita pilih yang datar, nggak apa-apa. Ini ya nggak usah diisi, nggak apa-apa. Oke, jadi seperti ini. Sebentar, tadi di permainannya seperti itu. Untuk yang classroom, pengaturan kelasnya nanti ketika dunia kita ini dijadikan classroom, kita bisa mengaturnya di sini ya. Ketika ada anggota kelas yang masuk ke dunia kita, ini pengaturannya di sini. Kemudian kalau sudah oke semua settingannya, kita bisa main ya. Ini main, ini berarti kita main sendiri di dunia baru kita. Kalau ini berarti kita akan bermain di dunia kita dan mengizinkan orang lain untuk bergabung ke dunia kita. Kalau ini hanya untuk kita sendiri ya, kita play, bermain di dunia kita sendiri. Oke, jadi ini langkah-langkah untuk membuat dunia baru ya. Kita kasih nama, kemudian kita bisa pilih mode permainannya, kemudian tingkat kesulitannya, kemudian referensinya, termasuk ini data seperti ini. Oke, saya tidak akan main dulu ya, saya akan kembali lagi ke menu yang sebelumnya ya, seperti ini. Atau kalau mau menyimpan sebenarnya untuk membuat baru tidak harus dari sini ya, boleh dari sini. Jadi ketika melihat dunia saya, karena saya belum pernah membuat dunia, membuat world, maka kosong, dan ini juga diizinkan membuat dunia baru. Untuk membuat dunia baru tidak harus dari sini, bisa juga dari sini. Oke, kita akan bergeser ke lihat perpustakaan. Ini adalah library, ada yang berkaitan tentang pelajaran, ada yang berkaitan tentang tantangan pembangunan bulanan, ada bioma dan dunia, ada cara bermain. Ya, untuk yang pelajaran, nah, di sini yang seru, yang bisa kita kaitkan dengan proses pembelajaran kita di kelas. Ada yang temanya sains, ada yang matematika, ada yang ilmu komputer, seni bahasa, sejarah, dan lain-lain. Saya akan coba untuk masuk yang ilmu komputer. Nah, ini ada temanya tentang jam kode, time code. Ada yang penulisan kode berbasis blok. Nah, ini yang seru-seru ya. Ada yang pakai bahasa Python, ada yang bahasa akustik, kecerdasan buatan, dan pelajaran ulang. Nah, kita coba yang ini deh. Coba. Ini ada dasar-dasar penulisan kode. Ya, ini yang dasar-dasar pemrograman ya. Pemrograman untuk anak-anak di usia dini, bisa kita pakai ini ya. Dasar-dasar penulisan kode, komputasi dengan Minecraft, menulis kode dengan Minecraft. Wah, jadi seru sekali Bapak Ibu sekalian. Kita bisa manfaatkan ini untuk mengajari anak-anak pemrograman dengan Minecraft. Coba kita lihat sebentar. Ya. Ukurannya sekian, durasi 1 jam dengan kesulitannya pemula, usia, kita perhatikan Bapak Ibu, usianya untuk usia 8 sampai dengan 18 tahun. Ya, jadi ini mulai kelas 2 SD sampai dengan SMA ya, masih bisa digunakan. Ya, ini ada deskripsinya, ada tujuan pembelajaran, wah seru ya. Ada persiapan dan catatan, ada aktivitas siswanya nanti seperti apa, dan penilaian. Penilaian di sini describe computer science and coding and its importance. Nah, jadi nanti anak-anak itu bisa memahami, menjelaskan bagaimana ilmu komputer dan pemrograman itu begitu penting, ya. Nah, di sini nanti kita bisa baca lebih lanjut. Oke. Kita buat Word baru dengan tema pemrograman.
Jadi ini proses download ya Bapak Ibu. Jadi sumber dayanya ada di online-nya Microsoft. Ketika kita pilih dengan tema ini, maka akan dilakukan proses download. Nah, impor dimulai. Kita coba cek. Kita membuat dunia baru dengan memanfaatkan perpustakaan atau library pelajaran ya, yang temanya adalah ilmu komputer. Ya, ilmu komputer. Memang ini butuh waktu untuk proses download dan penyiapan beberapa environment ya, atau beberapa properti yang dibutuhkan. Jadi sudah muncul dunia baru kita. Ketika di menu ada pilihan cara main, ada pengaturan dan simpan dan keluar. Kemudian di bagian sini ada keterangan kita ya, profil kita. Kita sebagai pemilik Word-nya ya, dan kita juga bisa menjadi host untuk mengundang orang lain bergabung ke dunia kita. Oke, coba kita lihat bermain. Ya, di sini ada ayam. Ya, kita harus membaca petunjuknya dulu ya. Nah, kita harus membaca petunjuknya dulu. So, kita maju ke depan ke huruf W. Ada apa ya? Kita sudah mendapatkan telur ya. Jadi ini adalah karakter gurunya, kemudian ini adalah agennya. Ya. Kita klik kanan, welcome. This course will introduce students to computer science and coding, provide an overview to Minecraft Education Edition, and the Make Coding Editor. Click below to download the lesson results. Oh, di sini ada materinya ya, Bapak Ibu sekalian. Ada lesson plan dan ada student workbook, termasuk penugasan ya. Oke, kita sip. Kemudian di sini. Ada kambing. Nek. Nek. Mana ya? Kita jalan mau cari petunjuk. Petunjuknya muncul di mana ya? Jangan kita lari. Oke, kita
simpan dulu ya, simpan dan keluar. Ya, seperti itu. Ya, jadi kita sudah punya dunia baru ya, mestinya. Nah, ini kita sudah punya dunia baru tentang coding. Cuman saya masih belum mengeksplor. Kita perlu membaca lesson plan-nya tadi dengan student workbook-nya seperti apa, sehingga kita paham apa yang harus dilakukan oleh siswa dan kita sebagai pengajar. Oke, jadi tadi saya masuk dari sini dari tema pelajaran ya. Untuk tema-tema yang lain saya kira hampir sama, tinggal dimanfaatkan saja beberapa tema yang ada. Oke. Kemudian untuk tombol buat baru, jelas kita bisa membuat template, kita bisa membuat Word atau dunia, baik yang dari baru ini artinya versi kita banget ya, tidak menggunakan template, atau yang dari template ya, kita bisa membuat dengan dua macam pilihan. Kalau baru tampilannya seperti ini, kita menentukan semuanya dari awal. Tapi kalau buat baru dari template ya, seperti yang saya lakukan tadi ya, kita bisa memilih template yang sudah tersedia. Coba kita pakai yang Minecraft tutorial. Ini di dalamnya ada beberapa petunjuk ya, petunjuk bagi pemain pemula ya, tentang bagaimana bermain di Minecraft. Oke, kita coba kita buat baru, atau kita langsung bermain, atau kita mengundang, ini bebas ya. Coba kita buat baru yang dari template ya, yang dari template ini tadi Minecraft tutorial. Nah, jadi ini Minecraft tutorial, temanya bertahan hidup, peaceful, kemudian nanti levelnya operator. Oke ya, kemudian coba kita boleh langsung bermain, boleh mengundang. Kalau langsung bermain ya berarti kita main, sekaligus ini nanti akan membuat ya, ketika kita mulai bermain maka dunianya akan otomatis diciptakan punya kita, nanti disimpan sebagai dunia kita, yang dunia itu diambil dari template gitu ya. Oke, kita akan ya. Jadi ini adalah tampilan dunia baru kita yang memanfaatkan template Minecraft tutorial. Ya, kita bisa mengarahkan mouse kita ke segala arah untuk melihat sekeliling kita. Ya. Kemudian untuk tampilkan kontrol, kita bisa menekan tombol H. Ya, ini ada kontrolnya di keyboard ya. Kita bisa menekan tombol W, S, A, D, space, E, T, J, dan Shift. Nah, kemudian di bagian bawah ini ada istilahnya hotbar. Ini akan saya sembunyikan. Ada hotbar yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kotak. Ada 9 kotak hotbar. Itu adalah letaknya inventory kita atau persediaan kita. Ya, nanti kita mendapatkan beberapa item di situ. Kemudian di bagian atas hotbar itu ada simbol hati. Simbol hati itu adalah nyawa kita. Kemudian yang di bagian kanannya ada seperti paha ayam ya, itu adalah makanan kita, persediaan makanan. Oke, di sini ada karakter lain. Ini biasanya sebagai petunjuk ya. Kemampuan world builder-nya telah dicabut. Ini aturan permainan karena kita sekarang berada di Minecraft tutorial ya, kita hanya sebagai pemain. Oke, kita bisa klik kanan karakter, nah seperti ini, right click me untuk mendapatkan informasi dari karakter tersebut. Ready to jump into a Minecraft world? We have created this world specially so you can learn
the controls you will need to play Minecraft. In this stage, you will learn to move around, swim, climb, jump, and place and destroy block as you navigate the world. Oke, ini adalah stage pertama yang kita nanti akan berlatih bergerak ya, bergerak, berenang, memanjat, melompat, ya, dan mungkin menempatkan dan menghancurkan beberapa blok ya. Oke, kita skip. Ini welcome. Nah, kita bisa mengarahkan karakter kita, profil kita dengan cara seperti ini, mengarahkan mouse ke posisi di mana, kemudian kita menekan tombol W untuk maju ke depan sesuai dengan arah tersebut. Ya, ini kita maju. Nah, ini S untuk mundur, kemudian A untuk kiri, D untuk kanan. Oke, kita lanjut maju ke depan. Ya, seperti ini ya, kita arahkan. Ya, ini otomatis melompat. Kita bisa melompat menekan tombol space atau langsung maju aja karena otomatis melompatnya sudah diaktifkan. Oke, kita ikuti karpet warna merah. Seperti ini. Ya. Mundur sebentar. Ini ada karakter lagi. Right click me. Open this door, you will need the lever above the door. To activate this lever, look directly at it and use the right mouse button. Right clicking on items, interact with them. Oke, jadi untuk membuka pintu kita harus melihat tepat di sini. Ya, kita arah sini. Dan untuk membukanya kita menekan tombol, menekan klik kanan mouse ya, kita klik kanan. Iya, otomatis terbuka. Oke, kita maju ke depan. Otomatis lompat. Minecraft blocks can be destroyed by using left click. Menekan terus left click akan menghancurkan. Oke, kita sepertinya disuruh menghancurkan ini ya, menghancurkan bloknya ini. Kita bisa menekan kiri gini atau menekan lama mouse kiri. Kita coba ambil beberapa item ini. Oke, selanjutnya kita maju. Ya, kelihatannya ini ada air ya. Air. Oh ya, coba kita perhatikan di hotbar kita. Itu ada 18 blok ya yang berhasil kita hancurkan. Oke, untuk berenang tadi kita bisa menekan tombol W seperti ini. To exit water, hold forward huruf W dan menekan spacebar to jump out. Oke, kita bisa kombinasi. Ya, melompat juga. Oke, sama ya. Selanjutnya kita ke sini mengikuti karpet merah. Tour guide. At this point, you should have 6 or more dirt block and your inventory. In your inventory. Oke. Kita harus sudah punya 6 atau lebih blok ya di inventory kita. Look at the bottom of your screen. In the left space, you should see a dirt block as well as one in your right hand. By using right click, experiment to climb up and out. Oh ya, kita harus memanjat.
Ya, kita harus memanjat dari sini. Untuk memanjatnya kita harus menyusun blok yang kita punyain. Oke, kita dari sini kita klik kanan, ini klik kanan. Oke, baru satu lagi di sini. Kita mundur dulu ya. Kita mundur dulu. Kita susun lagi di sini. Oke, kita maju. Ya, berhasil. Hold huruf W to climb up. Oke, iya, berhasil. Welcome to stage 2 crafting. Aim the tree and hold down the left click to harvest 4 pieces of wood. Oke, kita harus menghancurkan ini ya untuk mendapatkan 4 pieces kayu. Oke, sudah habis ya? Oh, nggak bisa dihancurkan. Oke, maju ke depan. There are 2 places where you can hold an item you collect. The hotbar. We call it crafting expert for more information. Crafting expert. Untuk melihat hotbar kita bisa memberikan tombol E. Oke, jadi kalau sudah penuh tidak bisa ditambah. Kita bisa menekan tab ya. Item in the hotbar can be quickly select by using angka 1 sampai dengan 9. So item gitu use it. Kita bisa berpindah ini ya hotbarnya dengan menekan angka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Oke. Kita coba lagi maju ke depan. Collect the oak wood plank by dragging them from the output cell. Coba kita maju ke sini. Kita harus memasang ini. You can build simple item by placing materials in the 4 slot ya. Jadi ada 4 slot ini kita harus memasang material, contohnya di sini di pojok kanan bawah untuk mendapatkan ini. Coba kita masuk ke E. Apa yang harus kita susun ya? Ya seperti ini ya. Mana ya? Oke, kita coba taruh di sini. Nggak bisa. Yang ini. Betul. Jadi kita harus menempatkan batang ek ya untuk mendapatkan papan apa ini? Papan kayu ya. Wood plank, papan kayu. Oke, jadi ini kita sudah dapatkan inventory baru. Kita taruh di sini. Oke, sip. Ini sudah kita dapatkan. Selanjutnya kita jalan lagi ke sini.
Ini juga ada 4 slot. Kita susun. Now drag the crafting table from the output slot and open your slot. Oke, kita harus menyusun 4 ini ya, 4 plank kayu di hotbar nomor 4 ya. Oke, kita masuk ke hotbar dulu. Nah, ini jadi kita susun 1, 2, 3, 4. Oke, kita mendapatkan meja pembuatan. Oke, kita masukkan di sini. Sip. Kita dapatkan meja pembuatan ini. Oke, kita jalan lagi ke sini. Ada perintah place your crafting table. Ya, yang tadi kita dapatkan, kita disuruh naruh di sini. Right click to access it. Oh, kita harus masuk ke nomor. Nah, ini meja pembuatan. Iya. Nah, kita sudah taruh di sini. Sudah bagus. Selanjutnya maju. Ini apa ini? Receipt template. The crafting table has for placing material. Ya, ini kita harus ngapain ini ya? Kita susun dulu. Kita susun seperti ini dari ini ya, dari crafting table ini. You need stick to create tools in Minecraft. Place to wood plank. Posisinya seperti ini. Oke, berarti ini. Nah, seperti ini ya. Wood plank, wood plank. Wood plank itu ini ya. Gimana nyusunnya? Oke, kita dapat 4. Oke, kita dapat 4 stick. Kita drag ke sini. Oke. Sip, kita jalan lagi. Sekarang kita butuh 2 buah stick dan 3 buah wood plank untuk bisa mendapatkan palu. Oke, kita coba. Nah, ke sini dulu ya. Wood plank. Tadi wood planknya 3. Ini cuma 2 ini. Wood planknya kurang 1 kita. Oke, sebentar kita coba. Nah, cari lagi ke sini. Bisa nggak diambil ini? Oke, sebentar.
Sip, dengan oke. Kita sudah dapat palu. Kita tutup. Ya. Using your new LibCraft Pixas, break through this wall to continue. Oke. Kita harus memukul dengan palu ya. Palu itu ada di hotbar nomor 1, 2, 3, 4, 5, nomor 5. Kita arahkan. Ya. Ini kita pukulkan ya. Sampai dengan hancur. Iya, sudah cukup. Ke depan. Ya. And stage number 2. Okay, cross the ravine to reach stage 3. Cross the ravine to reach stage 3. Oh, kita harus sebentar. Congrats, you have learned the basic control, can navigate through a world, and even craft some item. Use what you have learned to cross this ravine and move on the next section. If you ever get stuck, remember you can always dig your way out of a hole. Kita harus melewati ini. Coba kita depan. Kita pilih nomor 1. Oh iya bisa. Kita maju dulu. Bisa ya. Oh bisa. Oke, kita maju. Oke. Oke. Wow, kita di stage 3 ini teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Oke, untuk sementara kita sampai sini dulu. Kita bisa melanjutkan stage number 3 dengan tantangan yang lebih seru ya. Oke, ternyata sangat menyenangkan ya. Ini jadi welcome to stage number 3, an open world. Kita sekarang berada di dunia yang terbuka. Oke, demikian. Coba selanjutnya akan saya skip. Kita simpan dulu posisi kita sekarang dan kita keluar. Oke, jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian, proses pembuatan dunia baru yang memanfaatkan template, dan kita sekaligus memainkan peran kita, karakter kita, profil kita, yang memang untuk yang template ini, Minecraft tutorial ini, dia relatif lebih mudah karena kita diberikan petunjuk ya, kita diberikan beberapa petunjuk bagaimana cara mengontrol atau menjalankan karakter kita. Harapannya setelah ini dengan ada dasar seperti ini, kita bisa melakukan game yang lebih menantang lagi di dunia dengan jenis yang lain ya. Oke, jadi seperti itu ya. Kita ini masih proses penyimpanan ya, ini sudah selesai. Jadi kita sudah berhasil membuat dunia baru. Untuk membuktikan apakah sudah tersimpan, kita bisa lihat di menu ini, lihat dunia saya. Ya, seperti ini. Jadi ini adalah baru saja yang saya mainkan.
Jadi saya sekarang sudah berada di stage number 3 ya. Minecraft tutorial, modenya adalah bertahan hidup. Sedangkan yang sebelumnya saya sempat bermain Minecraft tutorial juga, tetapi masih di stage number 2 ya, stage number 2. Sedangkan ini adalah yang tadi saya buat dari mode pelajaran ya. Jadi saya buat dunia baru, saya memilih dari perpustakaan, kemudian saya pilih pelajaran tentang komputer, ilmu komputer, dan saya pilih sub materinya adalah tentang coding. Di sini modenya adalah mode kreatif, bukan survival, bukan bertahan hidup ya, jadi beda. Jadi untuk yang membuat betul-betul baru tadi belum saya mainkan, otomatis tidak bisa tersimpan ya. Untuk bisa menyimpan itu kita harus minimal memainkan dulu ya, untuk memainkan permainan dulu supaya nanti bisa tersimpan di library kita. Ya, ini dunia saya. Jadi ini kita sudah bahas, di sini sudah kita bahas, di sini juga sudah kita bahas. Sekarang bergabung ke dunia. Ini kalau kita klik, kita bisa bergabung ke dunia orang lain atau world-nya orang lain. Untuk bergabung kita bisa memasukkan ini kombinasi kode. Jadi kodenya unik ya. Kodenya nanti menggunakan simbol-simbol ini. Nanti kita perlu mendapatkan kode dari orang lain dulu yang sudah membuat world-nya itu terbuka. Jadi orangnya tersebut menjadi host, ya, mengundang. Jadi ketika kita menjadi host, maka word kita akan di-generate untuk menghasilkan sebuah kode unik. Nah, kode unik itu nanti yang bisa kita main. Nah, kalau yang seperti ini kita mau bergabung ke dunianya orang lain, kita harus memasukkan misalnya kodenya Lium, Ember Air, Steve. Nah, ini kalau memang betul, kemudian kita klik konfirmasi, maka kita akan masuk ke dunia orang lain tersebut. Tapi kalau salah ya nggak bisa ya. Kalau salah nggak bisa. Jadi seperti itu. Kosongkan lagi kalau ingin mengulang. Misalnya salah gitu ya. Nah, kita kosongkan lagi. Nah, kemudian ada cara yang kedua sebenarnya. Selain bergabung dengan kode, kita juga bisa bergabung dengan alamat IP. Ya, ini bisa kita klik tanda titik 3. Nah, kita bisa masukkan alamat IP-nya di sini. Sekali lagi, alamat IP-nya adalah alamat IP dari orang yang melakukan setting host ya. Word-nya di setting terbuka untuk orang lain supaya bisa gabung dan dia harus menjadi host. Kita yang mau bergabung itu nanti bisa diizinkan sebagai member. Kita masukkan di sini. Portnya biasanya ini otomatis dan nanti ketika sudah dimasukkan kita klik tombol bergabung. Biasanya sih susunannya gini, 192, 168, 1, misalnya 67 gitu. Nah, nanti kalau sudah full kita klik bergabung. Oke, jadi itu caranya untuk bergabung ke word-nya orang lain. Ya. Kemudian untuk menu impor ini kita gunakan untuk mengimpor word-nya orang lain. Jadi orang lain sudah men-setting, sudah membuat dunianya, dan ternyata orang tersebut mau membagikan dunianya untuk kita bisa mengimpor ini. Jadi impor, nanti ada pilihan. Jadi ada file khusus ya, extensionnya khusus, yang itu adalah ekstensi untuk dunia game di Minecraft. Nah, ini loading. Ya, seperti ini akan muncul di mana file masternya yang akan kita impor gitu ya. Jadi ini extensionnya MC World ya, jadi dunia Minecraft. Ini extension khusus yang bisa kita import. Saya cancel karena saya nggak melakukan proses import. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian satu lagi, jika kita ingin melakukan permainan dengan mode classroom,
kita juga harus menginstal software tambahan yang tadi yang sudah saya bahas di awal. Harus menginstal dulu ini saya klik dulu. Ya, kita harus menginstal satu buah software ya, yaitu Classroom Mode Setup. Nah, ini harus kita install terlebih dahulu supaya nanti bisa kita aktifkan di permainan Minecraft kita. Ya. Saya akan coba untuk membuat ini kan sebentar, di dunia saya ini kan belum ada yang buatan saya ya. Saya akan coba buat baru, betul-betul dari baru, dan saya akan menjadi host gitu ya. Misalnya di sini Masdin World. Modenya bertahan hidup, tenang, kemudian anggota sudah betul. Coba settingan yang lainnya sudah. Jadi ini cheatnya bisa kita atur. Kemudian kali ini saya akan coba main dulu. Setelah itu nanti kita akan coba untuk menjadi host ya. Saya akan main dulu untuk menyimpan. Ini saya pilih yang tak terbatas apa datar ya. Kita pilih tak terbatas saja. Oke, kita pilih main. Ya, kita play dulu supaya word kita ini tersimpan dulu. Ya, kita tersimpan. Ini akan membutuhkan proses untuk menyimpan beberapa inventory yang dibutuhkan. Oke, kita tunggu sebentar. Memuat paket sumber daya. Kita tunggu sampai dengan 100%. Kita akan membuat dunia baru, Masdin World. Oke, kita tunggu sebentar ya. Dunianya sudah jadi. Ya, ini adalah tadi pilihan permainannya tak terbatas ya, infinite ya, infinite tak terbatas. Jadi bukan flat tapi tak terbatas. Oke, jadi di sini ada nyawa tetap karena ini modenya survival atau bertahan hidup. Jadi hampir sama seperti yang tadi. Ya, coba kita jalan-jalan sedikit. Ini kita berada di mana? Seperti kratusnya bisa kita ambil ya ternyata. Ada banyak hal yang bisa kita ambil. Ya, ini adalah dunia baru yang saya buat. Oke, untuk kembali kita tekan tombol escape. Kita bisa simpan untuk menyimpannya terlebih dahulu, atau bisa juga ke pengaturan. Coba kita aktifkan di sini. Nggak ada ya. Jadi untuk menjadi host kita harus kembali lagi. Kita simpan dulu, simpan dan keluar dulu, atau gimana sebentar. Kita coba dari sini. Oh ya, ini ya. Jadi untuk bisa menjadi host ya, jika kita sudah menyiapkan dunia kita, ini yang dunia betul-betul baru, nggak dari template, kita bisa menjadi host dari sini ya. Kita klik mulai menjadi host. Jika kamu mulai menjadi host, kami akan membuatkan kode untuk kamu tunjukkan kepada pemain lain agar mereka bergabung ke duniamu. Ingin mulai menjadi host? Konfirmasi. Oke, jadi
Ya, ini adalah kode unik yang bisa kita bagikan kepada teman kita. Ya, yang bisa kita bagikan kepada orang lain supaya bisa join, gabung ke kita. Nah, ini untuk mengganti bisa kita klik refresh, konfirmasi untuk mengacaknya lagi. Ya, ini bisa juga kita bagikan berupa link ya, tautan, link kepada orang lain. Atau bisa juga kita berbagi ini, alamat IP 192.168.1158. Portnya ini. Oke, jadi ada 3 pilihan. Kita bisa membagikan kode, membagikan link, dan membagikan alamat IP. Oke, itu cara untuk mengundang orang lain bergabung ke dunia kita. Untuk berhenti, kita bisa menekan tombol berhenti menjadi host. Oke, sangat mudah ya. Berhenti, kita konfirmasi. Jadi kalau sudah seperti ini kita main sendiri ya. Kita bermain tanpa bantuan orang lain. Oke, selanjutnya kita keluar ya, kita simpan dan keluar supaya dunia kita ini tersimpan ke library atau ke daftar dunia saya. Oke, kita tunggu sebentar untuk proses penyimpanannya. Oke, sudah berhasil disimpan. Sekarang kita lihat dunia saya, pastinya bertambah 1. Ya, ini Masdin World. Ya, jadi ada 1, 2, 3, 4 dunia yang sudah pernah saya mainkan. Ini betul-betul baru yang saya buat. Ini dari template ada 2, dan ini dari perpustakaan atau library pelajaran tentang coding. Oke, jadi seperti itu. Saya kira cukup mudah untuk memainkan game ini dan menarik, dan kita bisa melibatkan siswa kita untuk bergabung ke dunia kita, dan di dalamnya kita bisa men-setting bagaimana siswa kita bisa belajar sesuai dengan materi yang kita ajarkan. Contohnya saya mengajarkan materi simulasi komunikasi digital yang di dalamnya ada materi logika dan pemrograman. Nah, itu bisa kita masukkan materi contohnya tadi tentang ilmu coding ya. Jadi basic pemrograman itu bisa kita masukkan. Jadi pembelajaran kita menjadi lebih seru, lebih mengasyikkan dengan seolah-olah kita bermain game tapi sebenarnya kita sedang belajar gitu. Demikian yang bisa saya share, saya bagikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.